Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat pada malam 1 Syawal bulan Ramadan ya. Bukan Ramadan, 1 Syawal di tahun 2023. Jadi saya ikut pemerintah sehingga lebarannya hari Sabtu. Artinya hari ini adalah puasa terakhir di tahun ini. Besok sudah nggak sahur. Dan kalau sudah bicara Idul Fitri 1 Syawal, itu kita bicara soal hari kemenangan. Makna kemenangan ini yang sering disebutkan adalah kemenangan dari hawa nafsu, pengendalian diri, karena kan kita sudah puasa ya. Puasa menahan nafsu, menahan makan, menahan amarah, menahan segala macam, sampai dengan yang suami istri menahan hal-hal yang halal. Dan setiap proses puasa itu selalu melatih kita untuk menahan diri. Nah, saya mau bahas nih soal menahan diri nih teman-teman. Kenapa begitu penting ya menahan diri? Menahan diri itu kan ngerem. Jadi kita bukan melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Itu namanya menahan diri. Dan ternyata banyak pemimpin hancur kepemimpinannya karena sesederhana tidak mampu menahan diri. Artinya pemimpin itu tidak bisa menahan dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Berarti kalau dia nggak melakukan itu normal-normal saja gitu. Normal-normal aja. Tapi ada dorongan hasrat untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, tapi dia gagal menahan diri. Contoh misalnya, kita sudah sering ditunjukkan di negara kita praktek-praktek korupsi. Padahal yang korupsi itu orangnya kaya-kaya juga gitu, orang punya, bukan orang nggak punya, orang yang punya, orang yang berduit, tapi tidak bisa menahan diri untuk pengen punya duit lebih banyak lagi, sampai harus menerobos cara-cara yang tidak halal. Rusak kepemimpinannya, akhirnya jadi contoh yang buruk, ya kan? Dan korupsi itu kan nggak cuma di tingkat negara ya, di tingkat perusahaan banyak tuh fraud, kecurangan-kecurangan, tindak-tindak ilegal yang sebenarnya dilakukan itu bukan karena terpaksa gitu ya, bukan karena terpaksa, tapi karena nggak bisa nahan. Nah itu yang cukup parah lah korupsi. Kadang-kadang bukan hal yang dianggap dosa tapi masih dianggap wajar. Contoh misalnya amarah. Ada tim kita, misalnya kita punya tim ya, yang nggak beres pekerjaannya. Sebagai pemimpin sebelum banyak melakukan justifikasi bahwa oh dia itu nggak niat kerja, ada baiknya kan kita menggali dulu, cari tahu dulu masalahnya apa. Jangan-jangan ketidakmampuannya menyelesaikan pekerjaan ya karena memang situasi tidak mendukung dan dia butuh disupport. Atau mungkin dia memang nggak kompeten, dia butuh diajarin. Tapi beberapa pemimpin, dan mungkin juga saya pernah melakukannya ya, tidak bisa menahan diri untuk menganggap itu isu personal kadang-kadang. Wah dia tuh nggak hormat sama saya, dia tuh nggak niat kerja, dia tuh mau mencelakakan saya. Nah ini kan ketidakmampuan menahan diri dari dorongan-dorongan ingin menuduh orang gitu. Dan banyak lagi. Makanya seringkali efektivitas kita dalam memimpin bukan hanya ditentukan oleh bagaimana kita melakukan hal-hal yang dibutuhkan, tapi efektivitas kepemimpinan kita juga dipengaruhi oleh bagaimana kita bisa
menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini perlu jadi konsen nih teman-teman. Dan bulan Ramadan itu setiap tahunnya melatih kita kan. Nggak tanggung-tanggung tuh, 1 bulan menahan hawa nafsu. 1 bulan. 1 bulan ya, bayangkan. Kalau di dalam ilmunya membangun habit, kebiasaan, itu pengulangan, repetisi. Pengulangan berkali-kali setiap hari, rutin. Artinya sebenarnya dengan adanya rutinitas, perulangan, repetisi, seharusnya sudah cukup untuk membantu kita bisa menahan diri. Tentunya kalau puasanya memang serius ya, karena kita nggak bisa memungkiri ada orang-orang yang puasanya nggak serius gitu kan. Mokel, kalau kata orang Surabaya itu mokel-mokel dikit ya, diam-diam buka puasa sama waktunya. Tapi itu di luar bahasan kita lah. Seharusnya selama 1 bulan itu sudah cukup untuk membentuk kita jadi pribadi yang baru. Dan memang banyak loh orang-orang yang setelah Ramadan itu memang jadi orang yang lebih sabar, jadi orang yang lebih baik, lebih tenang dalam berpikir, lebih bisa menahan diri. Itu proven, terbukti. Tapi kenapa puasa tiap tahun kadang-kadang tidak memperbaiki secara keseluruhan? Karena kita tidak melanjutkan proses latihan menahan diri itu. Jadi di pikiran kita adalah gini, kita hanya memaknai puasa itu sebagai ritual 1 bulan yang setelah selesai 1 bulan kita rayakan seperti kita keluar dari kandang, lepas, bebas gitu ya, udah kayak lepas aja dari kandang. Padahal kalau kita bisa maknai lebih jauh, semestinya Ramadan ini sekalian bisa menjadi ladang kita latihan agar berikutnya kita bisa lebih mudah untuk menahan diri. Karena kita sudah terbukti, kita bisa loh 1 bulan. Mestinya kita bisa untuk berikut-berikutnya. Karena kita terbukti sudah bisa. Kalau kita pandang Ramadan ini sebagai proses menempa diri, bukan sekedar ritual yang dirayakan di akhir seperti lepas dari kandang gitu. Nah, ini tentunya sangat dipengaruhi oleh pemaknaan kita ya, pemaknaan kita pribadi terhadap proses puasa itu, juga proaktivitas kita, inisiatif kita untuk tetap secara aktif mencari lingkungan yang bisa membantu kita untuk tetap bisa selalu menahan diri dari hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Tuh, maksudnya gimana? Gini deh, teman-teman pasti merasakan ya, menahan diri dari makan dan sebagainya di bulan Ramadan itu jauh lebih mudah loh daripada kita berpuasa di luar Ramadan, ya kan? Jauh lebih mudah. Kenapa? Banyak temannya. Makanya kadang-kadang kalau saya pribadi misalnya lagi sakit gitu ya, kan sebenarnya kalau lagi sakit, perjalanan jauh, itu boleh ya nggak puasa. Tapi saya paksain aja puasa. Karena kadang-kadang saya mikirnya gini, nanti kalau ganti di luar puasa itu lebih berat gitu kan. Karena kalau puasa di luar Ramadan itu sendirian. Tapi kalau puasa di bulan Ramadan itu banyak temannya. Nah, banyak teman itu mempermudah. Ini adalah pentingnya kita punya lingkungan gitu loh. Kita akan lebih mudah kalau bersama-sama dengan orang yang bareng-bareng. Yes. Artinya setelah Ramadan, setelah kita itu berlatih menahan diri, menahan nafsu, menahan dorongan-dorongan yang tidak perlu gitu kan. Jangankan yang perlu, yang halal aja kita tahan gitu ya. Setelah kita terlatih bisa menahan diri, maka kita mesti secara aktif untuk mencari lingkungan orang-orang yang senantiasa menahan diri dari hal-hal yang tidak boleh. Contohnya misalnya, kita ingin jadi pemimpin yang lebih bijak untuk menahan emosi yang meluap-luap. Ya, kita cari lingkungan orang-orang yang seperti itu, yang bijak.
kita ingin menahan diri dari perbuatan-perbuatan curang, culas, ya kan, yang bisa menghancurkan integritas kita. Maka carilah orang-orang yang punya integritas baik, bergaullah dengan mereka. Jadikan orang-orang itu lingkungan kita. Karena lingkungan itulah yang akhirnya nanti akan menjaga kita untuk tetap menahan diri dari hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Cari lingkungan itu. Kita yang aktif mencari. Lalu sering-seringlah bergaul dengan mereka. Sering-seringlah berkumpul dengan mereka. Bahkan kalau perlu kurangi untuk berkumpul dengan orang-orang yang justru melepaskan kita dari sifat menahan diri itu. Kumpulan orang-orang yang gini, alah sekali-sekali aja bolehlah gitu ya. Nah ini kan racun ya. Korupsi sekali-sekali aja bolehlah. Nah ini racun bener. Ya. Ya inilah apa, kita tuh menikmati hal-hal yang nggak boleh sekali-sekali lah gitu. Kita itu berbuat, kan pemimpin itu harus adil ya. Ya kita kan udah sering jadi pemimpin yang adil. Sekali-sekali lah kita nggak adil demi diri kita, kan cuma sekali-sekali. Nah ini racun ini. Kita mesti mengurangi diri kita berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, kita kurangi supaya kita konsisten, nggak jebol. Karena begitu sekali jebol dan kita menikmati itu, akan menjadi pembenaran untuk jebol-jebol berikutnya. Dan siapa yang bertanggung jawab dengan itu? Bukan orang lain, bukan lingkungan yang merusak kita. Yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Maka di 1 Syawal hari ini, malam ini ya, versi pemerintah ya, karena tahun ini beda lagi nih. Nah, di 1 Syawal ini saya terutama mengingatkan diri sendiri untuk tetap menjadi pemimpin yang bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan saya juga mengajak teman-teman, ayo kita tetap konsisten menahan diri dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan pemimpin. Dan saya juga berharap teman-teman yang nonton ini kita bisa sama-sama menjadi lingkungan yang saling mengingatkan untuk tetap menjadi pemimpin yang bisa menahan diri. Karena justru banyak pemimpin yang menjadi efektif, pemimpin yang baik, pemimpin hebat, bukan sekedar karena dia melakukan sesuatu yang perlu dilakukan, tapi dia bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Selamat menjadi pemimpin yang hebat di masa depan mulai hari ini, insya Allah. Sekian, terima kasih. Saya Surya Kresnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.